adalah halnya Tuan Syekh Said Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Siang malam zikir kalau enak kan biar apa zikir harus siang malam, bila makannya, bila gorengnya. Jadi apa ini inisiatifnya? Ternyata dari para guru-guru kita ada juga namanya politik agama. Politik agama, karena hanya politik yang ini aja bang lah. Tapi di dalam agama itu juga ada politik agar kita banyak mendapatkan pahala. Inisiatifnya dengan apa? Kata Sayyidil Habib Umar, yaitu dengan kita memperbanyak niat. Perbanyak nih niat. Mbah nak makan niat turun supaya makan ini ibadah kena gancang. Ibadah gancang ngaji kena. Akhirnya makannya dihitung ibadah. Dihitung zikir. Tidurnya ulun niat nih goreng kena supaya bangun ulun ini nasi garam mata sembahyang kawa. Dakwah kawa, mampu masak kalian laki kawa. Dakwah, akhirnya dihitung zikir seharian zikir. Cuma ada lagi sebagian guru-guru kita itu mengajarkan bahwasanya nih kita ini kan hidup karena masih diberi Allah Ta'ala nafas. Nah itu sudah zikir sebenarnya nafas ini. Iramanya itu ketika kita menarik itu iramanya dalam hati itu lafaz hu itu huwa hu, kembalinya ke Allah. Hu. Ketika menghembuskan itu iramanya lafaz Allah. Itu otomatis. Jadi kita menarik mengeluarkan napas tubuhnya hu Allah atau Allah. Narik itu. Nah, dalam sehari itu kan kita nak bangun guring bahkan malam subuh. Sadar kita nih napas. Allah ya Allah napasnya dari pian ya Allah. Alhamdulillah Allah masih beri napas. Kita dikiri tadi napas kita tadi nih. Allah. Asal ada kita ingat walaupun sekali dalam sehari itu, maka setiap kita bernapas masih bernapas dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ingat terus. Nah, zikir siang dan malam. Nih inisiatif dari ulama. Utamanya niat. Amun pinang alih pian berniat bangun guring niat aja langsung. Ya Allah, ulun bangun niat ini seperti niat suami ulun karena dia orang soleh. Ulun niat bangun guring ini seperti niat guru ulun karena mereka pintar berniat. Ulun niat sebagaimana niat Habib Umar bin Hafid. Niat sebagaimana Bagus kumpul, niat sebagaimana. Jadi niat kita sama. Niat kita sama. Kata Sayyidina Umar, biniyah salihah yanfatih babal maghluk. Dengan berkat niat yang soleh itu bisa membuka pintu-pintu yang terkunci. Dibukakan oleh Allah Ta'ala berkat niat kita baik. Bukan hanya itu, wa nargo maragi ahli su'ud. Berkat kita umpat niatnya orang soleh, kita juga naik ke tingkatan orang-orang yang ahli beruntung. Siapa mereka ahli su'ud? Hum ahli ruka' wassujud. Mereka adalah orang-orang yang ahli ruku dan sujud, rajin sholat. Namun kita ini mana sembahyang soleh, tapi gak ada pang nih solehah semua, soleh dan solehah insyaallah. Amin amin bil alamin. Berkat niat aja jadi nyaman. Iya nang kisahnya tuh ada takajub, ya Allah mau masuk surga sekalinya lonsidin, alhamdulillah. Apa amal nih sekalinya niat sama dimasukkan Allah Ta'ala juga sederajat tingkatan beliau. Itu perlunya niat. Jadi ini politik kita dalam ibadah, perbagus hati, perbagus nih niat. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan
dan membanyakkan akan zikrullah siang dan malam, baik berdiri duduk walaupun berabah. Nah, sholat lima waktu itu wajib. Ibu-ibu itu sholat 5 waktu itu wajib. Dan tanda percaya dengan Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala yang bertakwa, yang sholat aku lancarkan urusan dunia akhiratnya. Kemampuan itu jangan kita ukur dengan akal pikiran kita, jangan. Tapi pakai karunia Allah. Tawakal, serah dengan Allah. Kemampuan Allah meluasi, meliputi alam semesta ini. Wah, merasa aku ada mampu. Jangan gitu. Ada kawan. Dan Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang baik. Macam-macam sifat Allah di 99 baik-baik. Amun pian berdoa dikabulkan Allah, berarti pian merasakan bahwasanya Allah itu memang maha baik mengabulkan doa hambanya. Tapi ketika pian berdoa ternyata kan dikabul-kabulkan nih, berarti pian memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang gak kau ditebak. Serah Allah, belahan gak ada. Tuhan kita, indah Allah Ta'ala. Makanya kita harus nerima aja terus. Sholat 5 waktu. Nah, ini harus dijaga, khususnya para umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beragama Islam. 5 waktu itu wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mohon hendak lancar seberataan urusan sholat 5 waktu. Ada aja kan Allah mendatangkan rezeki di mana tuh ada terus. Harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Jumat latihan, binian nggak disahin. Seandainya hendak juga ya kan apa-apa, sah-sah aja. Tapi lebih baik ada usaha, ada usaha. Kalau enak 4 ya sholat Jumat. Udah ngeliat hatibnya aja, denger suaranya aja, ini ya ngeliat hatibnya. Pasti sholat Jumat jadi masalah. Boleh aja, sah. Jangan pikir. Tapi jangan pian enak. Jumatannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sholat 5 waktu. Dan ancamannya sangat berat untuk orang yang meninggalkan sholat. Berjamaah pulangna lamun kawa, lawan laki berjamaah. Abahnya, ayo pangkitana sembahyang berjamaah, pina harus wah, biarin bawa sembahyang. Anjin, kalau bisa sembahyang biar nih, bisa ayo aja. Kamu bisa sembahyang dulu ya. Alih. Bayar maka takbir baca Bismillahirrahmanirrahim. Tola al-badru alaina jadi wada. Wah, nang bini aja di belakang pemandir karena tahu ilmunya sembahyang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nang bini pemandir juga ada sembahyang. Wah, itu orang bahabsian lain Fatihah itu ya. Habis batal meratan karena tidak memiliki ilmu. Ini wajib ini. Punya anak, ajarin anak supaya bisa untuk ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau memiliki sifat sama ini sabar, senang dengan penuntut ilmu, senang cinta dengan orang-orang soleh, dan membantu para kaum du'afa, fakir miskin, dan anak yatim. Wah, luar biasa. Sifat wali itu 7, memberi kada pelit. Itu sifatnya kekasih Allah. Lakian kah, binian kah? Lamun ke-7 memberi kada pelit, ke-7 bagi orang, menolongi orang, itu tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa bian. Nang pelit nang bahaya. Di pintu surga itu bertulisan aku haram dimasuki bagi orang nang pelit ya surga kada haram dimasuki dengan orang-orang yang pelit. Nah, ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuhan Sayyidina Muhammad SAW pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama orang banyak, dan baca Al-Quran serta
tahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan saya Syekh Muhammad Saman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, saya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa umat Rasulullah, dosa tetangga kita, teman-teman kita, insana kita, keluarga kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kedua orang tua kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Seluruh umat Rasulullah SAW wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang lagi tambah umur atau yang ulang tahun, mudah-mudahan umurnya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa membanggakan membimbing umat Islam dan membuat tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keluarganya semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, anak keturunannya jadikan anak keturunan saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan semuanya juga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم إنا نتوسل بما يتوسل إليك بآله وأصحابه الذاكرين عليه من زلت في هذا المحل أثر ولا حد الحاضر شموس وأكمله، أن توفقنا في الأقوال والأفعال وخلص النيات، تبدل السيئات بالحال وتغسل البر عفوك دارنا نفوسنا، وتنور بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا، وتحفنا بألطافك الخفية عند نزول هذه اللذات، وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات، وكف عنا الجور المظالم، ولا تكف عنا كف الجود المكارم، وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر البحر المحيط الأنوار، ودخلنا في سلك جاهه العظيم، وبوئنا محبته جنات نعيم، وانشر علينا بخلاء المواهب، وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المعارف، وامنحنا بنفاحة ذكرك وذكر الجميل، وعرضنا لهشر أرواحنا مع الكمل في كل عصر وجيل، واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد، ووالديه وآله وتابعين ومن كل صالح مجيد، وجازهم بالإحسان إحسانا وبسيئة غفرانا، وصلى اللهم على خير الأنام وآله وصحبه بارك الكرام، وأصغت أذن لسامع ذكركم من الأعلام، وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين.